guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas soal-soal TKA kelas 12 SMA. Dan hari ini aku bakal ngebahasnya adalah bahasa Inggris tingkat lanjut. Buat teman-teman yang belum nonton bahasa Inggris wajib bisa tonton video yang ini ya. Dan buat teman-teman yang ingin ngerjain bareng-bareng untuk soal yang dari video ini bisa klik link my description karena aku udah cantumkan PDF-nya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Jangan lupa untuk sambil cek PDF ya untuk mengerjakan soal-soal yang ada di video ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, aku mau perkenalan dulu nih dengan bahasa Inggris tingkat lanjut. Apa aja yang diuji dan levelnya tuh berapa sih kalau bahasa Inggris tingkat lanjut ya. Jadi, bahasa Inggris tingkat lanjut itu sama aja seperti bahasa Inggris wajib. Keterampilan yang diuji adalah reading comprehension ya, atau keterampilan membaca. Lalu, untuk jenis teks yang diuji ini agak berbeda dengan bahasa Inggris wajib. Kalau bahasa Inggris tingkat lanjut itu hanya ada dua, yaitu ada text exposition atau teks eksposisi, dan yang kedua ada text discussion atau teks diskusi ya teman-teman. Nah, untuk topiknya sendiri itu tuh berkaitan dengan komunikasi sehari-hari, tempat kerja, dan juga akademik. Namun untuk levelnya sendiri dia tuh lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris wajib ya. Dia itu adalah B1 sampai B2. B1 itu artinya tuh intermediate, sedangkan kalau B2 itu adalah upper intermediate. Jadi udah menengah yang levelnya itu ke atas ya teman-teman. Oke, jadi kita ngapain aja sih untuk hari ini? Kita bakal ngebahas dua hal. Pertama, aku bakal bahas 15 soal asli dari pemerintah ya untuk di part 1 ini. Nanti untuk part yang kedua, aku bakal bahas 15 soal berikutnya. Dan yang kedua, supaya teman-teman bisa memperkaya vocabulary juga di video ini, setiap udah ada satu teks, aku akan ada vocabulary review ya teman-teman. Jadi stay tune aja untuk ikutin semua soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Ini adalah what are the negative effects of online life on a person's mental health? Berarti kita mau ada dua kata kunci yang kita cari. Pertama apa nih? Negative effect ya, berarti kan dampak negatif. Tapi dampak negatifnya tuh spesifik teman-teman. Kepada apa? Kepada kesehatan mentalnya seseorang. Berarti kita harus bisa cari mana sih dampak negatif yang secara spesifik dampaknya tuh kepada kesehatan mental. Coba kita baca terlebih dahulu di teks ini ya teman-teman. Apa saja dampak negatif kehidupan online ke suatu mental health seseorang. Nah, jadi di paragraf 1 itu belum ada ngebahas dampak negatifnya. Dia baru perkenalan bahwa katanya di dunia saat ini ternyata garis antara online dan offline life itu tuh menjadi nggak terlalu jelas. Nah, ternyata dengan adanya ketidakjelasan antara online dan offline, ternyata this can affect our mental health and the quality of our relationship. Jadi berdampak kepada kesehatan mental, bahkan kualitas terhadap hubungan kita juga berdampak ya teman-teman. Apa aja nih dampak negatifnya katanya? Pertama, first, the pressure to keep a perfect online image can cause stress, anxiety, and low self-esteem. Jadi karena kita kan harus terlihat sempurna, ternyata berdampak kepada 3 hal nih. Ketekanan ya, stres kita, anxiety, cemas kita, self-esteem, harga diri kita itu menjadi low, menjadi rendah. Berarti hal ini adalah dampak kepada kesehatan mental nih teman-teman ya. Kita tulis aja di sini dampak kepada mental health. Ada stress, anxiety, sama self-esteem. Kita lihat lagi di paragraf ini, apalagi yang disebutkan dampak negatifnya. Ternyata when we compare ourselves to the happy and successful post of others, we may feel like we are not good enough. Jadi kalau kita nih melihat, membandingkan diri dengan postingan orang-orang lain, kita ngerasa kalau kita tuh nggak cukup ya. It is important to remember that we see online is only a small part of someone's life, not the whole story. Jadi padahal kita harus ingat, kehidupan online itu tuh hanya membagikan sebagian kecil aja dari hidup orang itu. Tapi kita nggak tahu apa cerita secara utuhnya. Makanya ini tuh bisa katanya reminding ourselves can reduce the harmful effects of unrealistic comparisons and improve our self-worth. Makanya ini tuh hal tersebut tuh bisa reduce ya. Kita tuh harus mengingatkan diri kita untuk mengurangi harmful effects, dampak negatif ya, dari apa? Dari perbandingan yang nggak realistis, dan kita juga bisa meningkatkan harga diri dari kita itu sendiri ya.
Oke, berarti kan pertama udah ketemu nih dampak kepada kesehatan mental ya. Bisa kita stres, bisa cemas, dan juga harga diri kita itu terganggu. Sekarang kita lihat paragraf berikutnya, ternyata ada kata second, berarti ada dampak yang kedua ya. Carefully crafted online personas can reduce honesty in real life. Jadi katanya dengan ada sosial media, kehidupan online, itu bisa mengurangi kejujuran teman-teman. People might act differently online to gain approval or likes. Orang tuh katanya bisa tampilannya berbeda karena mereka yang mendapatkan approval, persetujuan, dan juga yang dia dapat likes gitu teman-teman di social media. This can harm genuine communication and relationship. Ternyata ini bisa berdampak buruk nih kepada komunikasi yang tulus ya, genuine. Oke, teman-teman diperhatikan kata-kata yang aku kasih highlight warna merah karena itu bisa menjadi vocabulary review kita yang ada di quiz nanti. Jadi seiring berjalannya waktu katanya, this may create distance between friends or family members who feel they no longer know real person behind this screen. Jadi karena kita kan selalu nggak jujur, alhasil kita tuh jadi menjauh dari orang tua, keluarga, atau bahkan teman kita ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini ada banyak sekali dampak negatif dari sosial media. Tapi yang ke mental health itu kan cuma ke stres, terus juga mengurangi kepercayaan diri kita karena harga diri kita tuh jadi semakin rendah membandingkan diri dengan orang lain. Sekarang kita lihat mana yang berhubungan dengan mental health ya. Ingat di sini adalah jawabannya more than one correct answer, berarti jawabannya lebih dari satu. Ini salah satu tipe soal namanya pilihan ganda kompleks ya teman-teman, atau PGK di TKA itu. Mulai dari yang pertama, it may distance friends or family. Ini membuat kita menjadi jauh dengan orang-orang terdekat kita ya, dengan teman dan keluarga. Nah, ini merupakan dampak negatif, iya, tapi bukan dampak negatif kepada kesehatan mental ya, teman-teman. Jadi yang pertama, eliminasi. It can lower self-confidence, bisa merendahkan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri kita itu jadi semakin sedikit. Nah, ini mental health bukan? Iya, karena berkaitan dengan posisi atau kondisi mental dari kita ya. Jadi yang B itu termasuk. Sekarang kita lihat yang C, it can reduce honesty, berarti ini bisa mengurangi kejujuran. Nah, mengurangi kejujuran itu adalah berkaitan dengan komunikasi, bukan berkaitan dengan kesehatan mental ya, berarti eliminasi lagi. Yang D, it may cause anxiety, bisa menyebabkan rasa cemas. Ini kesehatan mental, yes, ini berkaitan dengan kesehatan mental. Karena kita jadi cemas ya teman-teman. Dan yang terakhir yang E, it can lead to stress, berarti membuat kita menjadi stres. Stres itu kesehatan mental, yes, berdampak dengan kesehatan mental kita. Jadi kita ketemu nih jawabannya adalah yang B, D, dan E ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang let's go to number 2. Di number 2 ini pertanyaannya adalah, which option indicates that the text represents only a single viewpoint? Jadi opsi di sini mana sih yang mengindikasikan bahwa teks ini hanya merepresentasikan satu sudut pandang saja. Nah, berarti kalau kita mau tahu nih sudut pandang dari penulis ini tuh apa, kan ini kan pada dasarnya menanyakan sudut pandang ya teman-teman. Nah, sudut pandang itu tentunya kita bisa tahu kalau kita udah paham dengan main idea atau gagasan pokok yang disampaikan oleh sang penulis. Nah, kita akan baca dengan teknik main idea ya teman-teman. Gimana sih kita mencari main idea? Teman-teman baca full untuk paragraf pertama dan paragraf akhir. Tapi kalau untuk paragraf yang ada di tengah itu nggak usah baca full tuh teman-teman. Tapi cukup baca kalimat pertama sama kalimat akhirnya aja. Oke, ini adalah teknik, namanya adalah teknik skimming, supaya teman-teman tuh nggak menghabiskan banyak waktu di satu teks saja. Nah, berarti kan di sini ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang perlu kita baca full paragraf 1 sampai paragraf 5, tapi yang perlu kita hanya baca kalimat pertama dan akhirnya adalah paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4-nya saja. Sekarang yuk kita baca apa yang sedang dibahas di sini. Di sini itu judulnya adalah ngebahas balancing our online and offline self. Berarti kita harus menyeimbangkan diri kita yang ada di daring, diri kita yang di luring dari diri kita itu sendiri ya. Jadi dia tuh membawa latar belakang di paragraf 1 nih teman-teman. In today's world, the line between our online and offline life is becoming less clear. Jadi katanya di dunia sekarang sih antara kehidupan daring sama luring tuh udah nggak terlalu jelas ya perbedaannya katanya.
Many people create ideal versions of themselves on social media, which often do not fully match who they really are. Jadi katanya banyak orang tuh ya, di sosial media itu taruh apa sisi ideal mereka aja. Jadi yang bagus-bagusnya aja. Yang mana hal ini tuh seringkali nggak cocok, not fully match ya, dengan siapa sih diri kita sebenarnya gitu teman-teman. This difference called digital dissonance. Nah katanya perbedaan ini menyebabkan ada dissonance ya. Dissonance itu artinya adalah ketidakselarasan. Jadi ada yang tidak selaras. Apa sih? Karena adanya gap between how we represent ourselves online and who we truly are in real life. Jadi semacam ada gap. Gap itu tuh seperti ada kekosongan ya antara bagaimana kita seperti tampilan kita di online dan bagaimana kita sebenarnya di dunia nyata. Nah itu tuh ada semacam ada kesenjangan ya teman-teman, kekosongan. Alhasil, this can affect our mental health and the quality of our relationship. Jadi hal ini tuh berdampak kepada dua hal. Pertama, adanya kesehatan mental itu terganggu, dan ternyata kualitas hubungan kita itu juga terpengaruh karena ada ketidakselarasan tersebut ya teman-teman. Berarti paragraf 1 itu lagi membahas apa sih teman-teman? Lagi ngebahas pendapatnya orang tersebut ya. Bahwa di dunia ini sekarang tuh kayak ada ketidakselarasan gitu. Apa yang ada di online dan apa yang ada di offline. Terus, di paragraf 2, itu ngasih tahu tentang dampak kepada kesehatan mental dan kualitas relationship kita. Kayak di sini ini ngasih tahu, ini tuh bisa berdampak kepada stress, anxiety, sama low self-esteem. Jadi kepada stres, kecemasan, dan juga rendah diri kita juga. Ya, terus yang terakhir kalimatnya tuh bilang, reminding ourselves of this can reduce the harmful effects of unrealistic comparisons and improve our self-worth. Jadi katanya kalau mengingatkan kita akan dampak ini tuh bisa mengurangi nih dampak buruk dari perbandingan yang gak realistis. Dan kita juga bisa meningkatkan dari self-worth kita ya, dari pandangan kita kepada diri kita tuh harganya seperti apa. Oke, jadi meningkatkan harga diri kita. Oke, berarti itu dampaknya ya teman-teman. Terus dia ngasih tahu second, carefully crafted online personas can reduce honesty in real life interactions. Jadi dengan kita ada persona online yang sangat dirancang ya, carefully crafted, itu bisa mengurangi kejujuran di interaksi dunia nyata. Nah, berarti kan kalau ini berarti berdampak kepada relationship ya, hubungan kita. Dan kalimat terakhirnya bilang, over time this may create distance between friends or family members who feel they no longer know the real person behind the screen. Jadi hal ini bisa menyebabkan ada distance, ada jarak gitu, antara kita dengan teman kita, antara kita dengan keluarga kita gitu. Mereka tuh ngerasa jadi nggak tahu gitu, siapa sih orang nyata di balik layar ya, di balik screen-nya tersebut. Berarti kan ini ngasih tahu pendapatnya si penulis lagi ya. Penulis itu berdampak, ada banyak sekali dampak negatif atas ketidakselarasan dunia online dan dunia offline. Terus di paragraf 4 kalimat pertama bilang nih, to address this, we need to be mindful and responsible when using digital platforms. Jadi untuk mengatasi hal ini tuh kita harus lebih mindful ya. Mindful itu artinya kita harus lebih berpikir gitu. Kalau lebih berpikir kan artinya kita harus berhati-hati ya sekarang itu, penuh dengan pikiran. Dan kita juga harus responsible, harus bertanggung jawab kalau menggunakan platform digital. Terus last sentence-nya bilang katanya, practicing digital mindfulness can help us use technology in a healthier, more balanced way. Nah, dengan kita mempraktekkan adanya kita berhati-hati dan berpikir ya sebelum akhirnya kita menggunakan teknologi, itu kita bisa menjadi lebih sehat dan lebih seimbang juga. Berarti kan ini pendapat penulis lagi tentang solusi dari dampak negatif dari kehidupan online. Dan paragraf terakhir, kita harus baca full. Dia bilang, by staying true to ourselves, both online and offline, we can enjoy the benefits of technology without losing our authenticity. Jadi katanya kita harus tetap jujur ya dengan diri kita, baik online ataupun offline, sehingga kita tuh jadi lebih enjoy ya, menikmati benefits. Benefits itu berarti manfaat ya. Dari apa? Dari teknologi tanpa kehilangan authenticity kita. Authenticity itu artinya keaslian kita. Oke, jadi kita harus imbang ya supaya kita tetap asli.
This balance help us build better self-confidence and stronger and more meaningful relationship. Tuh, kalau kita seimbang, kita bisa membangun kepercayaan diri yang lebih baik, terus juga kita lebih kuat ya kepercayaan dirinya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan relationship atau hubungan yang lebih bermakna ya teman-teman. In a connected world, being mindful of how we present ourselves online leads to more honest and peaceful life. Tuh, jadi katanya di dunia yang serba terkoneksi sekarang ya, menjadi penuh hati-hati, penuh berpikir gitu ya, tentang cara kita mempresentasikan diri kita ya secara online, itu tuh kita hidupnya bakal lebih peaceful, lebih damai, dan tentunya lebih jujur. Oke, berarti kalau kita lihat teks ini itu, teman-teman sadar nggak sih apa yang dibawanya di sini? Nah, di sini adalah ngebawa dari paragraf 2 sampai 4, itu ada beragam hal ya. Dia ngebawa ada sisi negatif dari persona online ya. Selain itu dia juga ngasih apa? Solusi gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa seimbang online dan offline, alhasil hidup kita tuh lebih damai, lebih jujur ya teman-teman. Sekarang kita lihat bahas satu-satu ya opsi A, B, C, D, E. Teman-teman kalau misalnya mau jawab, pause videonya juga boleh banget ya. Kita lihat dari yang A. Teks ini hanya mendiskusikan dampak negatif dari sosial media. Betul, teks ini ngebahas dampak negatif aja, nggak ada dampak positif dari sosial media. Coba kita pegang dulu ya teman-teman jawaban yang A. Sekarang kita lihat yang B. Teks ini hanya mendiskusikan sejarah dari ketidakselarasan digital. Apakah kita ngebahas sejarah teman-teman? Di sini tidak ya, karena kalau ngebahas sejarah itu tuh ngebahas kronologi dari suatu kejadian. Jadi B eliminasi. Yang C, the text only emphasize the solution for mental illness. Kalau ini artinya teks itu hanya emphasize itu menekankan ya. Jadi teks ini hanya menekankan solusi dari penyakit mental ya dari sini. Apakah benar kita hanya menekankan solusi dari penyakit mental? Tidak ya teman-teman, di teks ini itu nggak berfokus ke solusi penyakit mental. Tapi kita lebih ke solusi gimana menyeimbangkan online and offline self. Sekarang kita lihat yang D. The text present problems without solution. Teks ini menyampaikan masalah tanpa solusi. Jelas salah, karena tadi ada solusi di paragraf keberapa teman-teman? Di paragraf keempat ya, waktu pas dia bilang to address this, untuk menyelesaikan hal ini. Dan kita lihat yang E bilang the text provide less factual evidence. Teks ini itu hanya memberikan bukti yang sedikit. Nah, kalau kita lihat di teks ini tuh nggak memberikan bukti sama sekali, bukan less factual evidence. Kalau less itu kan berarti sedikit ya. Oke, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang A ya. Teks ini hanya mendiskusikan dampak negatif dari sosial media gitu. Itu paling cocok di teks ini, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat number 3, pertanyaannya adalah the text presents certain facts about the issue. Mr. Lawrence claims these facts are not entirely accurate. Which statement below strongly supports her claim? Nah, berarti kan teks ini kan lagi ngebahas fakta-fakta tentang masalah kalau dunia online sama offline itu kan berarti seperti yang kita udah lihat di nomor 2 itu, ini tuh kita kehidupan online sama offline tuh orang-orang banyak yang fake ya, banyak yang palsu. Alhasil bisa berdampak kepada kesehatan mental dan kualitas dari hubungan kita ya teman-teman. Terus Mr. Sloan tuh bilang kayak, oh fakta ini nggak akurat gitu, kalau ternyata banyak orang yang nggak jujur, ternyata nggak ada yang terkena masalah mental, terus misalnya nggak ada terdampak kepada relationship-nya, berarti mana yang mendukung pernyataan Mr. Lawrence yang kontra ya terhadap teks ini. Di sini ada lebih dari satu jawaban benar ya teman-teman. Kita lihat dari yang A terlebih dahulu ya. Certain information in the text cannot be verified. Jadi Mrs. Lawrence bilang kalau beberapa informasi di teks ini itu nggak bisa diverifikasi. Nah, ini benar atau salah teman-teman? Ini benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat baca paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5, semua itu ada yang bawa bukti nggak sih teman-teman? Bukti itu maksudnya kayak hasil penelitian atau mungkin ada survei. Ya, apakah dia membawa penelitian atau survei? Tidak ada. Ini hanya berupa pendapat dari sang penulis saja. Jadi Mrs. Lawrence itu bilang kalau hal ini tuh nggak sesuai karena ya beberapa informasi yang nggak bisa diverifikasi. Jadi yang A tepat. Sekarang kita lihat yang B. Fakta yang dipresentasikan itu hanya terjadi di masa lalu.
Benar nggak nih hanya terjadi di masa lalu? Ini adalah salah karena dia tuh ngebawa sesuatu yang masih relevan nih di dunia ini. Karena di paragraf 1 dia bilang in today's world. Berarti hal ini tuh masih terjadi masa kini, bukan suatu kejadian yang happen in the past atau di masa lalu. Sekarang kita lihat yang C. Some information in the text lacks very viable evidence. Beberapa informasi di teks itu kurang bukti yang bisa diverifikasi. Ini betul lagi teman-teman. Again, penyebabnya adalah karena nggak ada penelitian dan nggak ada survei yang mendukung argumennya sang penulis ya. Sekarang kita lihat yang D. The text presents problems without providing solution. Teks ini mempresentasikan masalah tanpa memberikan solusi. Benar atau salah ini teman-teman? Salah, karena teks ini justru memberikan solusi. Kenapa? Karena ada kata di paragraf keempat itu adalah to address this. Berarti untuk menyelesaikan hal ini. Kalau udah ada kata to address this, berarti itu sedang membicarakan solusi. Dan itu betul, karena di teks ini ngasih tahu solusi berupa we need to be mindful and responsible when using digital platforms. Kita harus lebih penuh pikiran dan bertanggung jawab kalau kita menggunakan platform digital. Nah, itu adalah berupa solusi. Jadi teks ini itu adalah nggak hanya menyampaikan masalah aja, tapi juga solution. Jadi yang D kurang tepat. Sekarang kita lihat yang E. The text highlights issues that are irrelevant to modern times. Teks ini menyoroti masalah yang nggak relevan di kehidupan modern. Salah, justru sangat dia relevan ya dengan dunia modern. Karena dia adalah kejadiannya in today's world, dunia online dan offline itu ternyata batasannya udah semakin nggak jelas. Nah, itu kan berarti sesuatu yang masih relevan tuh di dunia modern ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah untuk ini, ada A dan yang C ya teman-teman. Sekarang let's go to number 4. Number 4 pertanyaannya, which of the following statements reflect digital dissonance or mindful digital behavior? For each statement, select digital dissonance or mindful digital behavior. Nah, ini adalah tipe soal, namanya adalah pilihan ganda kategori ya teman-teman. Jadi kita harus mengkategorikan suatu pernyataan itu masuk ke kategori yang mana. Tipsnya gimana sih? Tips ya teman-teman, pahami dulu masing-masing kategori ya. Nah, kalau di sini kan berarti ada dua kategori. Ada kategori digital dissonance dan yang kedua itu adalah di sini mindful digital behavior. Setelah itu, teman-teman kalau udah paham masing-masing kategori, cari ya clue dari teks ya, dari pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu di sini. Kan ada digital dissonance. Digital dissonance itu apa sih artinya? Kalau kita nggak tahu, coba cari dulu di teks ini. Ada nggak definisinya? Nah, di teks ini, paragraf 1 ada definisinya. This difference is called digital dissonance. Terus ada tanda pisah tuh, teman-teman. Kalau ada tanda pisah ya, seperti ini, itu merupakan artinya sedang menjelaskan definisi dari suatu hal. Nah, berarti kan di sini lagi menjelaskan definisi dari apa? Digital dissonance. Jadi katanya digital dissonance itu adalah the gap between how we represent ourselves online and how we truly are in real life. Jadi seperti ada kesenjangan bagaimana kita mempresentasikan diri kita di online dan bagaimana kalau kita tuh di dunia nyata ya, teman-teman. Dan kalau kita artikan pun digital dissonance itu artinya tuh ada ketidakselarasan digital. Nah, maksudnya di sini adalah ketidakselarasan antara dunia digital dan dunia offline ya teman-teman. Sedangkan mindful digital behavior itu artinya perilaku digital yang lebih berpikir ya, atau penuh pikiran, atau penuh hati-hati teman-teman. Jadi kita nggak sewenang-wenang ya kalau mindful tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah yang pernyataan satu itu masuk dissonance atau masuk ke mindful. Yang pertama, dia bilang thinking carefully before posting to reflect personal values. Berpikir secara hati-hati sebelum kita posting untuk merefleksikan nilai-nilai pribadi kita. Nah, ini kan berarti berpikir secara hati-hati. Kalau berpikir secara hati-hati masuknya dissonance atau mindful, teman-teman. Mindful, yes, that's the correct answer ya. Jadi itu adalah salah satu cara kita supaya kita lebih hati-hati, lebih berpikir dalam kita melakukan dunia digital. Sekarang yang kedua, using social media as a tool to build authentic relationship.
Menggunakan sosial media sebagai alat untuk membangun hubungan yang asli atau otentik. Nah, membangun hubungan yang asli itu kan berarti harus penuh pikiran, harus penuh hati-hati ya teman-teman. Jadi ini masuknya bukan dissonance, tapi masuknya adalah yang mindful. Sekarang kita ke pernyataan yang terakhir, itu ada acting differently online to hide true feelings and impress others. Kalau ini artinya kita bertindak secara berbeda untuk menutup perasaan asli kita. Dan untuk kita bisa impress others ya, berarti kita tuh supaya orang-orang tuh pada senang dengan kita gitu. Nah, ini berarti ketidakselarasan atau mindful? Tentunya ketidakselarasan teman-teman, karena kan kita itu bertindak secara berbeda untuk menutupi perasaan kita sebenarnya. Berarti itu masuk ke kategori ketidakselarasan atau dissonance ya teman-teman. Jadi jawabannya kita udah ketemu semua ya di semua kategorinya. Oke, sekarang kita ke number 5. Di number 5, which of the following situations may lead to increased stress or a loss of authenticity? Nah, ini masih sama nih tipe soalnya. Kita harus mengkategorikan situations ini termasuk ke situasi yang meningkatkan stres atau justru yang termasuk ke menghilangkan keaslian kita atau authenticity kita. Nah, berarti kan kalau aktivitas yang membawa stres, itu kan berarti aktivitas ya harusnya sesuatu yang membuat kita tuh jadi tertekan ya teman-teman. Tapi kalau loss of authenticity, itu tuh berarti sesuatu aktivitas yang ternyata itu kita jadi berbohong gitu. Karena kan kalau kehilangan keaslian kan kita nggak menunjukkan apa kita sebenarnya. Nah, coba kita lihat mana yang masuk ke kategori tertekan, mana yang masuk ke kategori kita melakukan tindakan berbohong ya. Mulai dari yang A ya. Yang A itu bilang creating an idealized online persona that differs from one's real self. Menciptakan persona online yang berbeda dengan kita yang asli. Nah, kalau misalnya ada dua hal yang berbeda, kita yang asli sama kita yang online itu berbeda, itu termasuk meningkatkan stres atau berbohong, teman-teman. Nah, itu masuknya adalah ke loss of authenticity. Karena kita nggak menunjukkan diri kita tuh yang sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Sekarang yang kedua, constantly comparing oneself to others seemingly perfect social media posts. Terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang kelihatannya tuh kayak sempurna gitu ya di postingan social media. Nah, kalau kita membanding-bandingkan kan kita jadi tertekan ya, teman-teman. Alhasil di sini bukan berarti kita berbohong, tapi di sini ada increased stress ya, meningkatkan stres. Oke, sekarang kita ke last statement. Di sini bilang, hiding one's true feelings on social media to avoid judgment. Nah, menutupi perasaan kita yang sebenarnya di sosial media untuk menghindari judgment, berarti penilaian atau penghakiman dari orang lain. Berarti kalau kayak gini kan kita nggak berbicara perasaan kita sebenarnya. Kalau gitu kita berbohong ya teman-teman. Berarti masuk yang mana? Ke loss of authenticity. Jadi udah semuanya ketemu ya teman-teman di soal classification ini. Oke, kita udah selesai nih satu teks. Tadi teman-teman udah mencatat belum? Ya, vocabulary yang aku kasih notes warna merah. Itu kemungkinan besar akan masuk di vocabulary review ini. Coba kita review satu persatu. Ada yang masih ingat nggak arti kata dissonance itu apa? Oke, coba jawab dulu. Udah dijawab? Nah, jawabannya adalah dissonance itu adalah sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras ya. Tadi kita ketemu di sini. Digital dissonance is the gap between how we present ourselves online and who we really are. Jadi ketidaksesuaian atau ketidakselarasan digital itu merupakan kesenjangan antara bagaimana kita mempresentasikan kita secara online dan bagaimana kita sebenarnya. Oke, sekarang vocabulary yang kedua. Ada ingat nggak kata harmful itu artinya apa? Oke, udah ketemu? Nah, harmful itu jawaban yang benar adalah berbahaya atau merugikan ya. Misalnya seperti ini. Unrealistic comparisons on social media can have harmful effects on our self-esteem. Jadi perbandingan yang gak realistis itu ternyata memiliki dampak yang negatif ke harga diri kita. Oke, lihat yang ketiga. Apa sih arti kata dari genuine? Oke, udah ditebak? Genuine itu artinya tulus, asli, atau sungguh-sungguh.
Misalnya seperti ini, genuine communication is important for building strong relationship. Jadi komunikasi yang tulus, yang asli, yang sungguh-sungguh itu penting ya untuk punya hubungan yang lebih kuat. Oke? Lanjut, ada kata mindful. Oke, mindful itu artinya apa nih? Oke, mindful itu kita lebih berhati-hati, lebih sadar, lebih berpikir ya teman-teman. Jadi kalau di kalimat tuh seperti ini. We should be mindful of how we behave on social media. Kita tuh harus sadar, kita harus berhati-hati gitu ya. Bagaimana kita berperilaku di social media. Oke, udah masih benar teman-teman. Sekarang kita ke terakhir, ada kata reduce. Oke, reduce kira-kira artinya apa ya? Oke, kita lihat reduce artinya adalah mengurangi. Misalnya seperti ini, taking a break from social media can reduce stress and anxiety. Ya, jadi beristirahat dari social media bisa mengurangi stres dan rasa kecemasan teman-teman. Oke, siapa yang benar semua? Good job. Sekarang teman-teman berarti udah dapat 5 vocabulary yang udah kita review bareng-bareng. Sekarang kita bakal latihan soal lagi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, di sini aku ada tips nih, supaya teman-teman cepat paham dengan teks bahasa Inggris. Tentunya teman-teman tuh harus menguasai vocabulary sama grammar dasar dalam bahasa Inggris. Caranya gimana? Teman-teman harus kuasai bahasa Inggris dari dasarnya. Dan di sini di English Study Planner aku udah cantumkan vocabulary dari level yang easy, medium, to hard untuk persiapan TKA. Selain itu, di English Study Planner ini udah aku cantumkan list grammar dan juga PDF rangkuman grammar yang penting yang teman-teman harus kuasai supaya bisa paham soal-soal reading TKA Bahasa Inggris. Oke, buat teman-teman yang ingin, jangan lupa untuk lihat di description aku ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat teks yang kedua. Nah, di teks yang kedua ini pertanyaan pertama adalah according to the text, why are electric vehicles considered better for the environment? Jadi berdasarkan teks, kenapa sih ya kalau kendaraan elektrik itu dipikirkan lebih baik untuk lingkungan? Nah, ini adalah tipe soal yang menanyakan sesuatu informasi yang detail ya teman-teman, atau detailed information. Nah, kalau ketemu soal yang menanyakan suatu hal yang spesifik, teman-teman tuh harus apa sih? Harus bisa scanning 2-3 kata kunci di soal untuk kita cari kata kuncinya di teks ya. Nah, kita harus cari kenapa dia bisa ramah lingkungan ya, teman-teman. Nah, di paragraf 1, kita lihat apakah ada dikasih tahu electric vehicle environment. Terus kita paragraf kedua, di sini mulai udah ada kata polusi udara, ada perubahan iklim, ini ada hubungannya dengan lingkungan. Coba kita baca ya teman-teman. On the one hand, the advantage of electric vehicle are clear. Jadi dia bilang ternyata advantage atau manfaat ya dari kendaraan elektrik itu udah jelas. Kenapa? EVs produce zero tailpipe emissions. Berarti si kendaraan listrik itu mengeluarkan pipa knalpot, ya, pipa knalpotnya itu adalah zero emisinya. Oke, which mean they do not release harmful gases such as carbon dioxide or nitrogen oxide that contribute to air pollution and climate change. Mereka nggak mengeluarkan gas-gas yang berbahaya tuh teman-teman, seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, yang akhirnya menyebabkan polusi udara gitu ya, atau perubahan iklim. Berarti kan kenapa bisa ramah untuk lingkungan, kan mereka itu di sini mereka nggak mengeluarkan gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan polusi udara. Sekarang kita lihat lagi, adakah lain selain itu? Furthermore, they are quieter, reducing noise pollution in cities. Jadi mereka itu lebih hening, mengurangi polusi suara juga di perkotaan. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini juga bisa mengurangi polusi udara ya teman-teman, karena lebih nggak berisik. Oke, berarti kita cari kenapa dia lebih baik untuk lingkungan, karena dua hal tersebut ya. Lihat dari yang A. They help reduce noise and air pollution. Mereka membantu mengurangi suara dan polusi udara. Benar? Yes, that's the correct answer. Karena tadi disebutkan bahwa kita tuh bisa dengan menggunakan EVs itu mengurangi polusi udara dan mengurangi polusi suara juga. Sekarang kita lihat yang B. They require no energy to produce batteries. Mereka nggak butuh energi untuk memproduksi baterai.
Ini nggak ada hubungannya ya dengan kenapa lebih baik untuk lingkungan. Yang C, the battery production is cheaper and more efficient. Ini juga nggak ada hubungannya dengan lingkungan. Karena kalau ini cuma bilang, oh lebih murah nih baterainya dan lebih efisien. Jadi nggak ada hubungannya. Yang D, mereka bisa dicas dimanapun bahkan di area yang rural. Rural itu berarti daerah yang pedesaan. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan lingkungan? Nggak ada ya. Yang E, they release carbon dioxide that contributes to global warming. Kalau ini mereka mengeluarkan karbon dioksida yang akhirnya menyebabkan pemanasan global. Nah, berarti kan ini bukan better for the environment ya. Bahkan kita mau tahu alasan kenapa dia lebih baik untuk lingkungan. Kalau ini, itu bukan dampak hal baik untuk lingkungan ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jangan lupa lihat kata yang dikasih aku notes hijau karena itu adalah yang kita bakal vocabulary review. Sekarang kita yang kedua. What is mainly discussed in the text? Decide whether each statement is true or false according to the text. Nah, di sini ada statement, terus kita harus cek apakah dia itu disebut atau tidak di dalam teks. Kalau ketemu soal yang menanyakan true or false, itu langsung cek pernyataannya ya, teman-teman. Nah, terus kita adalah scanning 2-3 kata kunci masing-masing pernyataan. Oke? Scanning 2-3 kata kunci. Sebenarnya kayak nomor sebelumnya, tapi bedanya kan kalau ini kita scanningnya tiap pernyataan ya. Kita lihat dari yang pertama. Electric vehicle do not produce harmful gases that cause air pollution and climate change. Benar nggak nih mereka nggak memproduksi gas yang berbahaya yang menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim? Nah, ini mirip sama soal nomor 1 tadi ya, di teks yang ini. Emang itu betul, disebut di paragraf kedua ya. Kalau electric vehicle itu, they do not release harmful gases such as carbon dioxide or nitrogen oxide that contribute to air pollution and climate change. Tuh, mereka nggak mengeluarkan gas yang berbahaya. Berarti ini true atau false? Tentunya masuk kategori yang true ya, teman-teman. Sekarang yang kedua, the future of electric vehicles remains a topic of debate due to various challenges that must still be addressed. Jadi katanya masa depan dari electric vehicle itu masih didebat karena masih banyak sekali tantangan. Nah, kalau ngomongin masa depan itu teman-teman ada kata kuncinya biasanya tuh ada di paragraf akhir teman-teman kalau bahas masa depan. Sekarang coba kita lihat ya. Paragraf terakhir apakah benar mereka masih diperdebatkan? Nah, ternyata disebutkan tuh in conclusion, while electric vehicle offer promising solution to some of the world's most pressing environmental problems. Jadi dia bilang, meskipun sebenarnya kendaraan elektronik itu memberikan solusi yang menjanjikan ya, akan tetapi nih katanya, their future success depends on addressing current limitation. Tuh, kesuksesan masa depannya itu sangat tergantung bagaimana kita mengatasi limitasi yang ada saat ini. Berarti kan kalau kayak gitu masa depannya masih menjadi perdebatan ya teman-teman. Tergantung apakah kita bisa mengatasi solusi yang saat ini ada atau tidak. Berarti ini jawabannya adalah yang true. Kita lihat ke statement terakhir, dia bilang, electric vehicle offer environmental solutions. Jadi memberikan solusi lingkungan. But their success depends on addressing existing challenge. Tetapi kesuksesan mereka tergantung bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan yang ada saat ini. Betul atau salah? Betul ya, sesuai sama kayak pernyataan 2 tadi, ada di paragraf terakhir, bahwa electric vehicle offer promising solution, memberikan solusi menjanjikan, akan tetapi highlightnya ya, future success depends on addressing current limitation. Kesuksesan masa depan sangat tergantung bagaimana kita mengatasi ya, limitasi yang ada saat ini. Berarti jawabannya di kategori ini true semua ya teman-teman. Oke, next question. Next question, kita baca dulu soalnya lagi nanyain apa. Which additional facts will strengthen the writer's opinion that limited availability of charging stations makes long-distance travel difficult? Nah, berarti kita mau cari nih fakta tambahan ya yang ada di ABCDE ini, mana sih yang memperkuat ya opini penulis. Nah, kalau misalnya ada kata additional facts, kita harus baca aja langsung opsinya, teman-teman.
ya. Kita baca opsinya. Kenapa? Karena di sini kan fakta-faktanya tambahan, berarti belum ada di teks. Jadi langsung baca opsinya, apakah ini tuh mendukung bahwa keterbatasan tempat untuk stasiun ngecas ya, itu tuh membuat kalau kita itu travel kalau misalnya jarak jauh tuh masih sulit. Berarti mana nih yang mendukung ternyata charging stationnya masih sedikit, jadi kita susah untuk jalan yang jauh. There is more than one correct answer, berarti jawabannya lebih dari satu. Kita lihat dari yang A. Rural zones often have well-maintained roads for EV travel. Kalau ini katanya daerah yang pedesaan, itu katanya memiliki jalan yang sudah dikelola dengan baik untuk perjalanan EV. Salah dong kalau ini bukan strengthen, bukan memperkuat ya. Karena kita di sini mau cari yang memperkuat bahwa ya kita tuh masih belum pas lah untuk perjalanan jarak jauh karena tempat stationnya tuh masih jarang, oke? Berarti yang A itu eliminasi. Yang B kita lihat masyarakat pedesaan lebih suka pakai mobil bensin dibanding EVs. Nah ini nyambung nggak kira-kira dengan limited availability? Nggak ada hubungannya ya dengan persediaan yang terbatas dari charging stations. Sekarang kita lihat yang C, teman-teman. Rural regions often lack more than a few charging station per 100 kilometers. Jadi daerah pedesaan itu masih sedikit ya tempat charging station setiap 100 kilometer. Nah, berarti kan kalau ini benar ya, limited availability. Berarti yang ini adalah jawabannya yang C. Oke, kita cek yang D dan E sekarang. Yang D itu dia bilang teknologi baru itu bisa membuat baterai itu bisa di-recharge di bawah 10 menit. Ada hubungannya nggak teman-teman dengan limited availability? Tidak ada ya, ini berhubungan dengan kecepatan dalam charging. Sekarang kita lihat yang E. Di daerah pedesaan, para pengendara electric vehicle itu biasanya berjalan lebih dari 50 km sebelum akhirnya menemukan stasiun untuk ngecas mobilnya tersebut. Nah, berarti kan jauh banget ya teman-teman. Harus membutuhkan 50 km dulu baru dapat charging station. Berarti ini bakal strengthen, bakal memperkuat argumen bahwa ternyata masih ketersediaannya tuh terbatas ya di area pedesaan. Berarti jawabannya adalah yang C dan yang E ya teman-teman. Next question adalah what is the overall purpose of the text? Apa tujuan secara keseluruhan dari teks ini? Nah, kalau teman-teman ketemu soal yang menanyakan purpose atau tujuan, kita harus menggunakan teknik skimming lagi ya. Berarti kalau skimming itu kita apa tadi? Baca full untuk paragraf awal sama paragraf akhir, tapi kalau paragraf yang tengah kita nggak usah baca semuanya ya teman-teman. Cukup baca kalimat pertama dan akhir untuk paragraf yang ada di tengah. Oke. Nah, kalau kita lihat kan di sini judulnya itu tentang Do Electric Vehicles Shape a Sustainable Future? Dia lagi bertanya tuh, apakah kalau kendaraan listrik itu bisa membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan? Oke, di sini ada kata sustainable, artinya berkelanjutan atau berkaitan dengan ramah lingkungan ya, teman-teman kalau sustainable itu. Nah, coba kita baca dari paragraf 1 secara full. The growing popularity of electric vehicles has sparked global discussion about their role in shaping a sustainable future. Jadi karena semakin populer nih penggunaan electric vehicle, orang-orang tuh sekarang pada berdiskusi gitu ya, gimana sih peran dia untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. As nations strive to reduce carbon emissions and transition to cleaner energy sources, EVs have been widely promoted as a practical alternative to traditional gasoline-powered cars. Jadi si negara-negara tuh banyak yang strive itu tuh berarti berusaha dengan keras ya untuk mengurangi emisi karbon dan juga transisi ke sumber energi yang lebih bersih. Alhasil untuk mencapai hal tersebut, negara-negara tuh pada pindah nih, ada alternatif yang lebih praktis dibanding kita pakai mobil yang pakai bensin. Nah, solusi alternatifnya adalah pakai mobil listrik atau electrical vehicle. However, despite their many benefits, the future remains a topic debate. Jadi walaupun banyak manfaat, tapi ternyata masa depan dia itu masih banyak perdebatan nih teman-teman. Oke, coba kita lihat dari paragraf kedua, kalimat pertama dan akhirnya. On the one hand, the advantage of electric vehicles are clear. Jadi sebenarnya manfaat dari electric vehicle tuh udah jelas ya.
Last sentence-nya dia bilang, additionally, government around the world are offering financial incentive, including tax breaks and subsidies to encourage people to buy electric cars, making them more affordable than ever before. Jadi dia bilang nih, ternyata pemerintah tuh banyak yang memberikan insentif finansial ya. Jadi seperti ada istirahat pajak, ada subsidi. Untuk apa sih seperti itu? Supaya encourage ya, mendorong ya orang-orang untuk menggunakan mobil elektrik. Nah, itu kan berarti dikasih alat-alat pendorong ya, teman-teman, supaya pada beli. Terus next paragraph bilang, on the other hand, there are still several drawbacks to consider. Masih banyak sekali katanya beberapa halangan ya, drawbacks itu yang harus kita perhatikan. Last sentence-nya dia bilang, moreover, disposing of used batteries poses a long-term environmental risk unless proper recycling methods are widely adopted. Jadi dia bilang kalau kita membuang baterai yang udah nggak kepakai gitu ya, itu bisa memberikan dampak jangka panjang kepada lingkungan kita. Dan makanya hal ini bisa dikurangi kalau misalnya kita punya metode daur ulang yang lebih baik. Nah, berarti kan di sini adalah ngasih tahu sisi negatif dari electric vehicle. Tapi paragraf terakhir kita lihat nih, baca full ya, karena paragraf terakhir. In conclusion, while electric vehicle offer a promising solution, ya, dia memberikan solusi yang menjanjikan, tapi katanya masa depan kesuksesannya itu tergantung bagaimana kita bisa mengatasi current limitation, bisa mengatasi kayak limitasi-limitasi deh yang sekarang masih ada gitu. Investment in charging infrastructure, sustainable battery production, and public awareness will be essential. Nah, makanya di sini harus ada infrastruktur untuk ngecas yang lebih baik, produksinya juga harus lebih berkelanjutan ya, lebih ramah lingkungan baterainya tersebut. Terus juga harus ada awareness ya, adanya kesadaran dari publik tuh gitu. Ini penting untuk memastikan supaya electronic vehicle tuh nggak hanya bersih juga, tapi bisa praktis dan mudah diakses juga nih untuk semua orang. Nah, dia bilang the future of transportation may well be electric, but it will require careful planning among government, industry, and individual to realize its full potential. Jadi katanya masa depan transportasi ini tuh ya sangat membutuhkan perencanaan yang hati-hati ya, supaya ya bisa kita gunakan secara full gitu ya potensialnya. Berarti kan kalau kita lihat ya di sini adalah untuk ngasih tahu gitu pada para pembaca ya, bahwa di sini tuh ada pro dan kontra ya secara seimbang dari electric vehicle gitu. Tapi pro kontranya tetap seimbang gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di teks ini tuh lagi ngapain sih? Lagi mencoba untuk mendorong ya, kita tuh harus seimbang. Walaupun ada sisi bagusnya, ada sisi buruknya juga. Tapi sisi buruk ini tuh sebenarnya ada solusinya ya, yang bisa kita lakukan. Nah, itu kan berarti pemikirannya tuh seimbang ya dari penulis ini. Kita lihat dari yang A ya, teman-teman. Kalau yang A, itu untuk mempromosikan ya, kendaraan listrik sebagai kunci utama katanya untuk masalah, solusi masalah iklim. Apakah lagi ngepromosiin di sini? Enggak ya teman-teman, justru kita ngasih secara objektif, ada solusinya, ada sisi buruknya juga. Jadi yang A kurang cocok, terlalu positif. Yang B, untuk berargumen electric vehicle itu lebih banyak dampak negatifnya dibanding baik. Salah ya, kalau lebih banyak dampak negatifnya, harusnya lebih banyak kritiknya teman-teman, nggak ngasih solusi yang seimbang. Oke? Jadi yang B salah. Yang C untuk menginformasikan pro dan kontra. Nah, walaupun kita ngasih tahu pro dan kontra ya di paragraf 2 sama 3, tapi paragraf keempat itu adalah ngasih tahu jembatannya ya. Kalau electric vehicle itu mau bagus ya kita harus seimbang nih gitu, harus mengatasi solusi masa kini gitu. Berarti kan kita nggak hanya menjabarkan pro dan kontra aja ya teman-teman, kita ngasih pandangan yang seimbang juga. Kalau yang D untuk mendorong katanya ya, menyemangati atau mendorong pemikiran yang lebih seimbang nih tentang perkembangan kendaraan listrik. Ini betul banget nih jawabannya, karena kan kita pada akhirnya ngasih solusi yang menjembatani sisi positif dan negatifnya ya, jadi balanced thinking, berpikirnya secara seimbang. Kita lihat yang E, kenapa bisa salah? To criticize government for lacking support for electric transport. Kalau ini malah mengkritik pemerintah karena kurangnya dukungan untuk transportasi listrik. Salah ya, di sini nggak mengkritik. Kalau mengkritik justru negatif, padahal di sini seimbang. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman.
Oke, sekarang kita ke question number 5 di teks yang kedua ini. Ini adalah last question, coba kita lihat ya. Which of following statements present a cause or an effect based on the text? Decide whether each statement is cause and which one is effect according to the text. Jadi ada statement mana sih yang merupakan cause? Cause itu tuh sebab dan effect itu akibat. Nah, teman-teman udah tahu ya, kalau sebab kan berarti apa sih? Sebab itu kan latar belakang ya, atau background yang menjadi penyebab. Tapi kalau akibat itu tuh artinya apa? Dampak karena kita melaksanakan sebab tersebut. Sebenarnya kita ngelihat pernyataannya aja udah kelihatan nih dari logikanya ya. Mana yang merupakan background, mana yang dampak. Kalau yang pertama kan bilang kayak gini ya, orang-orang itu diberi insentif katanya untuk berinvestasi di electric vehicle. Nah, ini kan berarti tindakan ya yang merupakan sebab ya kalau orang-orang tuh diberi insentif. Oke, berarti ini adalah cause. Kalau yang kedua, para pemerintah yang ada di dunia itu menawarkan insentif untuk ngebuat EVs itu lebih terjangkau, affordable. Itu sebab karena tindakan background suatu hal. Kalau yang terakhir, people are encouraged to buy electric cars. Orang-orang jadi terdorong gitu ya, terdorong untuk membeli mobil-mobil listrik. Berarti kan terdorong itu ada merupakan dampak ya teman-teman, karena orang-orang terdorong karena diberi insentif sama pemerintah gitu ya. Berarti kalau kita lihat ini berarti jawabannya adalah yang effect ya teman-teman, effect yang statement terakhir. Jadi jawabannya adalah cause, dan effect. Oke teman-teman, tadi udah dicatat ya, berarti vocabulary yang aku kasih notes. Sekarang kita vocabulary review lagi yuk. Dari yang pertama, di sini ada arti kata dari tailpipe. Ini yang awal-awal, pasti teman-teman udah lihat ya, apa artinya. Oke, tailpipe itu ada pipa knalpot ya. Jadi kalimatnya tuh kayak the car has a small tailpipe, artinya mobil tersebut memiliki pipa knalpot yang kecil. Oke, ready for the next question? Sustainable, apa nih artinya sustainable? Sustainable itu artinya berkelanjutan ya. Sesuatu yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, itu adalah sustainable. Misalnya, we need sustainable energy. Kita membutuhkan energi yang berkelanjutan. Next, ada kata rural. Apa arti dari kata rural, teman-teman? Oke, kita review jawabannya. Pedesaan atau daerah terpencil. Jadi rural itu seperti many people live in rural areas. Berarti banyak orang yang tinggal di daerah pedesaan. Oke, next question. Strive. Apa arti dari kata strive, teman-teman? Oke, kita review jawabannya. Berusaha keras. Ya, jadi misal we strive to improve every day, kita berusaha keras untuk berkembang setiap harinya. Oke. Terakhir, last but not least, ada encourage. Encourage itu artinya adalah mendorong atau menyemangati. Misalnya, my teacher encouraged me to study, berarti guru aku mendorong aku, menyemangati aku untuk belajar. Oke, siapa yang benar 5-5-nya boleh komen down below ya, teman-teman. Sekarang kita latihan soal lagi ke teks yang terakhir, number 3, bakal ada 5 soal, so stay tune terus. Dan kita bakal bahas sampai tuntas ya. Oke teman-teman, let's go to number 1 di teks number 3. Berarti kita udah di sekitar nomor 11 ya sekarang. Pertanyaannya adalah, people learn more easily from influencers and believe in them because the people bla bla bla. Orang-orang tuh lebih belajar dengan mudah dari influencer dan percaya mereka. Kenapa sih gitu ya? Orang-orang bisa belajar lebih banyak gitu dari influencer. Nah, berarti kan ini adalah tipe soal yang menanyakan informasi detail seperti yang ada di nomor-nomor sebelumnya atau detailed information. Berarti tekniknya itu adalah kita pakai yang tadi, scanning ya. Kita scanning 2 sampai 3 kata kunci, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, kenapa orang-orang tuh belajar lebih mudah dari influencer dan percaya gitu ya, orang-orang itu kenapa. Oke, kita lihat dari paragraf 1. Apakah ngasih tahu alasan? Tidak ya. Sekarang paragraf kedua. Nah, jadi di sini ada kata people sama ada kata learn. Nah, jadi di sini ada a study in 2023 found that 76% of people learn faster through visual and short form content versus traditional articles gitu.
Jadi orang-orang tuh belajar lebih cepat. Itu kenapa sih dari influencer? Karena katanya influencer itu banyak pakai konten yang durasinya tuh pendek ya, short form, banyak visualnya. Dan mereka itu lebih gampang belajar dibanding kita baca artikel tradisional. Ini ada studinya. Sekarang kita lihat lagi di paragraf ini belum ada alasan. Paragraf 2 coba kita lihat lagi di sini. Ada study lagi di sini. Oke, people blah blah blah. Nah, di sini a survey in 2024 reveals that 78% of consumers trust people like themselves or relatable expert over corporation. Jadi 78% ya para konsumen tuh percaya dengan orang-orang yang mirip kayak dia atau yang relatable. Relatable itu tuh ya kita artinya dapat dipahami ya orang-orang tersebut. Jadi lebih paham gitu kalau diberi sama influencer yang bahasa kayak seperti dia gitu. Dibanding kalau misalnya perusahaan yang promosi ya, corporations. Berarti alasannya udah ketemu nih dua teman-teman. Orang-orang belajar lebih cepat karena short form content. Dan yang kedua adalah mereka lebih percaya sama orang yang ternyata mirip seperti dia ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang A. Alasannya, enjoy influencers short contents and think they have things in common. Nah, mereka menikmati ya konten-konten pendek dari influencer, betul. Dan mereka ngerasa seperti memiliki in common ya, something's in common. Berarti memiliki kesamaan. Nah, itu kan berarti sama aja seperti relatable ya, teman-teman yang disebutkan di teks tadi. Berarti jawabannya udah langsung ketemu nih, yaitu adalah yang A ya, teman-teman. Sekarang kita lihat kenapa opsi lain bisa salah. No longer believe in traditional advisors because they are out of date. Nah, nggak ada yang bilang tuh kalau mereka tuh udah nggak percaya lagi sama para advisors, tuh berarti pemberi saran yang tradisional, karena mereka udah ketinggalan zaman. Nggak pernah ada yang nyebut ya kita membandingkan dengan traditional advisors. Sekarang yang C. Anticipate a financial change which require guidance from influencers. Jadi katanya di sini mereka ingin mengantisipasi ada perubahan finansial yang membutuhkan panduan dari influencer. Nah, nggak ada yang bilang tuh kalau mereka tuh sedang mengantisipasi suatu hal ya. Akhirnya mereka harus butuh panduan, tapi di sini survei kan membuktikan ya, karena orang-orang tuh belajar lebih cepat karena short form, terus juga yang kedua orang-orangnya lebih relatable kalau influencer. Sekarang kita lihat yang D, are facing more complicated financial issues that are difficult to tackle. Jadi orang-orang tuh menghadapi masalah finansial yang rumit ya katanya, yang sulit untuk kita hadapi. Nah, salah ya, nggak ada yang bilang kalau mereka tuh mengalami masalah isu finansial yang rumit. Yang E, have used social media frequently in recent years and trust them more. Kalau ini mereka menggunakan social media lebih sering dan mereka lebih percaya. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau ini kesannya karena sosial media itu sering dipakai, lebih sering ya, frequent, itu mereka alhasil jadi lebih percaya. Padahal kan bukan ya, mereka tuh lebih percaya bukan karena sering pakai sosial media, tapi mereka ngerasa relatable, ngerasa lebih mirip ya dengan para influencer. Jadi jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Sekarang kita lihat soal yang kedua. What extra evidence could strengthen the point made in the text? Bukti tambahan apa sih yang bisa memperkuat poin yang ada di teks? Nah, kita mau tahu nih bukti apa ya yang bisa memperkuat teks. Kita harus tahu dulu nih apa yang sedang dibahas di teks ini memangnya ya. Berarti kita cari skimming ya, baca main idea, full paragraf pertama dan akhir, dan kalimat pertama dan akhir paragraf tengah. Judulnya tuh di sini ada The Rise of Influencers, berarti adanya tumbuhnya atau semakin menaiknya ya dari para influencer. In today's rapidly evolving digital age, understanding personal finance has become essential. Yet many still find investing, budgeting, and growing wealth difficult to grasp. Jadi katanya dengan dunia yang serba digital, harusnya sih kalau kita paham keuangan tuh udah bagian yang essential ya, bagian yang penting. Tapi ternyata masih banyak orang yang kayak nggak tahu gitu ya, apa itu investasi, gimana kita membuat budget, gimana kita menumbuhkan kekayaan kita, itu banyak orang-orang tuh yang nggak paham gitu teman-teman. That's where financial influencers or influencers play a crucial role. Makanya di sini peran ada influencer nih untuk memberikan informasi-informasi ya, supaya orang-orang tuh semakin paham dengan finansial.
These individuals simplify complex financial topics, making them accessible to a broader audience and empowering people to make informed financial choices. Para individu influencer ini tuh bisa menyederhanakan tuh masalah-masalah yang kompleks ya, finansial, itu menjadi lebih mudah diakses untuk audiens yang lebih luas ya teman-teman. Alhasil kan orang itu jadi lebih paham jadinya ya membuat keputusan-keputusan finansial. Oke, berarti kan ini lagi ngebahas tentang manfaat influencer ya. Sekarang paragraf kedua. Influencers share useful advice on managing money from saving and investing to tackling debt. Jadi influencer tuh ngasih tahu saran apa aja sih? Dari menabung, saving, investing, investasi. Bahkan sampai kita gimana mengatasi utang atau debt itu juga diatasi sama influencer ya saran-sarannya. Terus kita ke last sentence kali ini paragraf tengah. Therefore, whether you are just starting to study the stock market or trying to structure monthly budget, influencer provide real, practical, and easy to understand insights. Jadi kalau misalnya nih kamu baru mempelajari pasar-pasar saham ya, stok, atau kita mau buat perencanaan keuangan bulanan, influencer memberikan saran yang kayaknya nyata, lebih praktis, dan mudah dipahami ya pemahamannya tersebut, insights-nya. Insights itu artinya pemahaman. Terus paragraf ketiga, kalimat pertamanya dia bilang, one of the major advantages of following influencers is their openness. Jadi salah satu manfaat besarnya ya dari influencers itu kenapa sih gitu? Nah, manfaatnya tuh karena mereka tuh orangnya tuh terbuka gitu ya, openness. Last sentence saya bilang, furthermore, they also stay current with economic trends, cryptocurrency updates, and passive income ideas. Jadi si influencers itu tuh mereka selalu up to date gitu ya dengan tren-tren ekonomi, update tentang kripto, bahkan ide-ide pemasukan pasif atau passive income juga ada dari para influencer. Akhirnya ngebantu para audiensnya tuh tetap selalu ada di depan gitu ya kalau ada perubahan di dunia finansial. Next paragraf, kalimat pertama dia bilang, ya, kalau ternyata influencers itu serve as motivation ya, menjadikan motivasi karena memberikan kesuksesan yang lebih kita dekat gitu, lebih pahami, relatable, dan akhirnya mendorong perilaku-perilaku ya, habit seperti kita misalnya early retirement, artinya adalah retirement itu pensiun. Jadi ngasih tahu pensiun dini itu gimana dan membangun kemerdekaan finansial. Nah, last sentence-nya itu bilang katanya, some even help protect their followers by debunking financial myth. Jadi mereka juga bisa mengupas tentang mitos-mitos finansial. Bahkan mereka tuh memberikan peringatan nih masalah-masalah ventures atau kegiatan usaha ya. Jadi kegiatan usaha yang resiko tinggi itu dikasih tahu sama influencer, seperti ada saham yang meme atau ada kripto yang spekulatif, itu diberitahu sama influencer. Nah, terus last paragraph kita baca full, bilang, with the right guidance, you can become more financially empowered. Dengan panduan yang lebih tepat, kamu tuh bisa semakin paham gitu ya, empowered itu semakin kuat, semakin paham, semakin kita tuh jadi bisa berdaya gitu ya teman-teman. Nah, alhasil kalau misalnya kita nggak perlu gitu ya menavigasi journey itu sendiri, ada saran yang kredibel, saran ahli gitu ya dengan kita cara scroll gitu. Start learning from influencers today and begin shaping a more secure financial future gitu. Ya, kamu harus belajar mulai dari influencer nih dan bangun kita tuh bisa membuat masa depan yang lebih aman. Oke. Berarti kan kalau kita lihat di sini itu adalah memang mendukung ya perannya influencer dalam kita tuh supaya pengetahuan keuangan kita tuh lebih baik ya. Sekarang coba kita mana bukti yang mendukung bahwa influencer itu membantu kita lebih paham. Selain itu juga influencer juga semakin terkenal ya di banyak kalangan gitu. Berarti mana coba yang kalimat di ABCDE yang mendukung bahwa influencer itu membantu dan juga influencer itu terkenal untuk mengatasi financial issues. Kita lihat dari yang A. Banyak kanal sosial media itu mengundang influencer ke program mereka. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwa si influencer itu terkenal ya. Ini berarti jawabannya teman-teman langsung ketemu yang A ya.
Sekarang kita lihat yang B, C, D, E kenapa bisa salah. Influencers content used to get a little hype in social media. Berarti kalau ini konten-konten dari influencer itu tuh hanya sedikit ya yang perhatiannya gitu. Nah salah ya, padahal kan influencer sekarang semakin terkenal. Yang C, most of the people remembering financial issues are negligible. Ini sebagian orang itu masih berpikir kalau masalah finansial itu bisa dapat diabaikan ya, negligible. Nah, di sini benar nggak kalau dapat diabaikan? Salah. Justru orang-orang udah semakin mulai sadar ya atas kita itu masalah financial. Terus yang D, most audience are already well informed. Ini sebagai audience itu udah terinformasi dengan baik. Nah, salah. Kalau misalnya udah terinformasi udah baik, ngapain butuh influencer ya, teman-teman? Jadi nggak memperkuat argumen yang ada di teks ini. Kita lihat yang E, current financial topics rarely become trending in social media. Berarti topik finansial itu jarang trending di social media. Salah, karena justru influencer financial itu semakin terkenal ya. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Sekarang kita lihat yang D. From the text, the writer wants to convince people to bla bla bla. Berarti berdasarkan teks ini, penulis tuh lagi mau meyakinkan orang-orang tuh untuk apa sih? Nah, berarti kan ini mau tahu purpose ya dari penulis. Berarti kalau misalnya mau tahu purpose-nya apa, first thing first, kita harus tahu main idenya tuh apa. Nomor sebelumnya kan kita udah tahu kalau ini tuh lagi mendukung adanya kenaikannya influencers. Dan ternyata influencer tuh sangat baik ya teman-teman, banyak positifnya. Sedikit reminder di paragraf terakhir, makanya dia bilang seperti ini. Start learning from influencers today and begin shaping a more secure financial future. Jadi mulailah belajar dari influencer hari ini dan kita bisa membuat masa depan finansial yang lebih aman. Berarti kan di sini mau meyakinkan orang ya. Mau meyakinkan orang untuk apa sih? Untuk kita itu mengikuti influencer supaya kita bisa finansialnya lebih baik. Kita lihat dari yang A. Follow influencers in transforming their financial condition. Mengikuti influencer untuk mengubah nih kondisi keuangan kita. Betul banget ya, jawabannya A, sesuai dengan apa yang kita bahas dari main idenya. Kalau yang B, itu join the trend by watching more influencers in social media. Kalau ini malah mengikuti tren dengan menonton lebih banyak influencer. Ada nggak ajakan untuk menonton lebih banyak influencer? Tidak ada ya, berarti yang B, eliminasi. Yang C, tackle their own financial problems by becoming influencer. Kalau ini mengatasi masalah keuangan kita dengan cara menjadi influencer. Salah, padahal kita di sini mau belajar dari siapa? Dari influencer ya. Kalau yang D, learn how to be a reputable and knowledgeable influencer. Kalau ini artinya belajar gimana sih caranya supaya menjadi influencer yang punya reputasi yang baik dan punya pengetahuan. Salah ya, kita nggak sedang belajar menjadi influencer. Dan yang terakhir, create more short form contents about financial independence. Itu artinya membuat lebih banyak konten yang pendek-pendek tentang kemandirian finansial. Salah ya, kita nggak sedang mendorong orang-orang untuk jadi influencer. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Sekarang kita ke next question. Di sini pertanyaannya, what reasons that the writer give to support their main opinion? Nah, alasan apa sih yang disebutkan sama penulis itu yang mendukung opini utamanya? Nah, di sini kan jawabannya adalah more than one correct answer. Berarti kita pilih ya ada jawaban A, B, C, D, E ya, bisa lebih dari satu. Sekarang kita lihat yang pertama. Benar nggak nih kalau konten influencer itu mudah dicerna untuk audiensnya? Kita cari di sini. Nah, kalau kita lihat, betul, karena ada survei yang menunjukkan 76% orang tuh lebih mudah katanya belajar kalau misal konten-kontennya itu yang pendek, yang short form. Kan ini mengindikasikan bahwa dia tuh mudah dicerna, easy to digest. Berarti jawabannya apa? Yang A ya, teman-teman. Sekarang kita lihat yang B. Yang B bilang influencer openness will damage their trustworthiness. Keterbukaan influencer itu bisa merusak rasa kepercayaan. Nah, benar nggak nih? Salah, karena kalau kita lihat justru yang ngebuat mereka itu banyak yang percaya ya para penontonnya itu keterbukaan mereka. Nah, makanya dia bilang tuh major advantage of following influencer is their openness. Manfaat terbesar dari influencers tuh keterbukaan mereka. Alhasil 78% konsumen katanya percaya sama orang-orang yang lebih mirip seperti dia gitu ya. Atau yang lebih mudah dipahami, relatable. Berarti kan kalau kita lihat keterbukaannya itu bukan damage, justru membuat orang-orang lebih percaya. Nah, berarti yang B itu salah. Kita lihat yang C dulu teman-teman.
Influencers protect people from making reckless financial choices. Benar nggak nih influencers itu melindungi orang dalam ngebuat keputusan-keputusan finansial yang ceroboh ya, reckless itu? Nah, ini adalah betul teman-teman. Karena kalau lihat di paragraf yang keempat, some even help protect their followers by debunking financial myth and warning against high risk ventures. Tuh, mereka melindungi followers mereka dengan mereka itu memberikan tahu nih apa mitos-mitos finansial. Terus memberikan peringatan juga nih kalau ada ventures atau kegiatan usaha yang beresiko tinggi. Berarti kan betul ya teman-teman, yang C itu adalah tepat. Sekarang kita lihat yang D. Influencers itu adalah orang-orang yang belajar finance di perguruan tinggi. Ada yang pernah disebut nggak nih influencers itu belajar di perguruan tinggi? Tidak ya teman-teman, nggak ada yang bilang influencers itu adalah belajar di perguruan tinggi. Sekarang kita lihat yang E. Influencers broaden their audience by employing social media. Jadi influencer itu memperluas audiensnya dengan menggunakan social media. Betul ya teman-teman, kan influencers itu terkenal karena mereka menggunakan social media. Jadi jawabannya adalah A, C, dan E ya teman-teman. Oke, kita ke last question di text number 3. Pertanyaannya adalah, in the text, the crucial role of influencer is well explained. Which statement best support the idea above? Jadi kan di teks itu udah dikasih tau ya, peran influencer kan ada banyak ya. Seperti pertama itu mengajari gitu ya, dengan short form content. Terus juga mereka keterbukaan, alhasil orang-orang tuh jadi percaya sama orang yang mirip seperti mereka. Selain itu juga mereka memberikan motivasi, dan terakhir juga mereka ngasih tahu mitos-mitos dan memberikan peringatan atas kegiatan usaha yang beresiko tinggi. Nah, berarti mana yang mendukung hal tersebut ya? Kalau suitable kan berarti yang cocok, yang sesuai. Kalau yang unsuitable berarti yang tidak sesuai atau tidak cocok. Enggak nih kalau financial influencers itu membuat financial lessons, pembelajaran finansial itu lebih mudah dipahami untuk semua orang. Betul ya, ini lebih mudah dipahami. Karena kan mereka tadi menggunakan apa? Short form content yang ngebuat orang-orang tuh jadi learn faster, lebih belajar dengan cepat. Oke, berarti yang ke satu itu tepat. Sekarang yang kedua, influencer mainly focus on warning people about risky investment. Influencers itu fokus utamanya cuma memperingati orang-orang tentang resiko. Nah, bener gak nih? Kalau cuman hanya memberikan peringatan, kurang cocok ya, karena kan tadi ada banyak tuh peran influencer ya. Mengajari, keterbukaan, motivasi, dan salah satunya juga adalah memberikan peringatan. Tapi itu bukan hal utama ya teman-teman. Terakhir, keterbukaan influencer itu membangun kepercayaan dan membuat followersnya itu terinformasi dengan baik. Ini suitable, cocok. Karena tadi disebutkan di paragraf ketiga, 78% konsumen itu dipercaya orang-orang yang terbuka gitu ya, yang mirip dengan mirip mereka gitu. Jadi jawabannya suitable, unsuitable, sama suitable ya teman-teman. Oke, gimana? Udah mencatat semua vocabulary yang tadi aku kasih notes? Sekarang waktunya adalah vocabulary review ya teman-teman. Mulai dari pertama, ada yang tahu nggak nih kata insight itu apa ya yang tadi ada di teks? Oke, coba kita review. Artinya wawasan atau pemahaman. Contoh nih, kayak financial influencers give useful insights about saving money, berarti para influencer finansial itu memberikan pemahaman yang bermanfaat nih tentang kita menabung ya. Next, ada kata relatable. Apa nih artinya relatable? Oke, coba kita buka. Artinya dekat dengan pemahaman kita atau sesuatu yang mudah dipahami. Misal, her financial stories are relatable to young people. Berarti kisah keuangan dia itu mudah dipahami untuk orang-orang yang muda. Next, yang ketiga ada retirement. Oke, apa nih kira-kira retirement? Retirement artinya adalah masa pensiun. Contoh, she save money for her retirement. Berarti dia menghemat uang untuk masa pensiun dia. Selanjutnya ada ventures. Nah ini cukup diulang berkali-kali nih. Ada yang ingat nggak nih ventures itu apa? Ventures itu adalah usaha atau kegiatan bisnis atau investasi. Jadi di sini misalnya he warns people about risky financial ventures, dia tuh memberikan peringatan nih ke orang-orang tentang adanya kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang beresiko ya. Terakhir ada kata empowered. Apa ini arti kata empowered? Artinya adalah lebih mampu dan lebih percaya diri.
Misal, learning about money makes people feel empowered. Berarti mempelajari tentang uang itu membuat orang tuh lebih mampu dan lebih percaya diri. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir. Kira-kira teman-teman di nomor 1, 5-15 dan vocabulary benar berapa nih? Bisa komen down below ya. Congrats buat yang udah sampai akhir video ini. Oke, that's all guys. Itu adalah untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk turn on notifications karena aku bakal bahas part 2 dari bahasa Inggris tingkat lanjut. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye guys.